di materi ini, Bapak, di calon pengawas ya, di calon pengawas itu wajib menyusun RTL-nya gitu, RPP-nya, program pengawasannya, praktek pengawasannya yang akan diimplementasikan langsung gitu ya. Tapi kan kalau ibu bapak kan hanya penguatan kompetensi, maka ibu bapak menyempurnakan dan sudah dilakukan gitu. Nah, harapannya nanti di tugas individual seperti itu Ibu Bapak ya. Jadi nanti Ibu Bapak setelah ini bisa langsung buka tugas individualnya, karena nanti itu akan menjadi penilaian juga ya sebagai compliance, sebagai satu bukti bahwa Ibu Bapak melakukan pelatihan. Sistematika program pengawasannya tetap mengikuti Permendikbud 143 2014 ya, ada halaman judul, ada bab 1 pendahuluan. Nah, ini evaluasi hasil program pelaksanaan kegiatan praktik program pengawasannya seperti apa tahun sebelumnya, ini dievaluasi. Nah, evaluasi hasilnya seperti apa dari identifikasi hasil pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut hasil pelaksanaan program. Di bab 2, bab 3-nya baru program tahunan pengawasan, itu pembinaan pada guru, kepala madrasah dan tenaga pendidikan, pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan, penilaian kinerja dan pembimbingan pelatihan profesional. Nah, ini program pengawasannya bisa dipakai format ini ya, Ibu Bapak. Kemudian format program tahunannya bisa seperti ini. Tapi ya kalau misalnya Ibu Bapak tidak seperti ini sebelumnya nggak apa-apa gitu ya. Dikonversi ke format seperti ini. Format izin seperti itu. Bu Dokter. Ya gimana Pak? Untuk evaluasi pengawasan kebetulan kita sudah ada membuat laporan evaluasi ke pengawasan. Itu bisa dijadikan bahan untuk laporan itu, Bu. Bisa. Masukkan aja. Nanti yang penting di sini penyempurnaannya dari hasil evaluasi itu apa gitu ya Pak ya. Yang paling penting. Mohon izin. Ya, gimana? Mohon izin Bu Dokter bertanya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keterkaitan masalah sasaran wilayah binaan. Sasaran wilayah binaan Pak Bu Dokter, itu kan hilang suaranya Pak. Rekan yang lain di madrasah aliyah ataupun di SMA itu adalah 7 madrasah ya. Kalau untuk madrasah SLO mungkin sinyal ya Bu. Halo? Iya, hilang suaranya Pak. Putus-putus gitu loh. Izin yang lain di mute Bu, Mas Kanah di mute Bu. Ya, baru ini Pak. Coba. Pak Juli di mute. Putus-putus. Biasanya putus-putus enggak? Sama Bu, putus-putus Bu. Sama. Sama Bu. Sama. Dicat aja Bu, diketik Bu pertanyaannya. Pak Tris, tolong bertobat saja dulu agar suara Anda lantang dan nyati. Sinyal bisa wae abamanya. Repan bisa. Banyak-banyak. Coba Patris ditulis aja Patris biar sayanya ngerti. Barusan terputus. Bu, izin pakai bertanya. jasa JNE Patris, jasa JNE dikirim ke BDK. Mungkin saya bisa nambahkan Bu, kalau nggak salah saya tangkap pertanyaan Patris itu dalam aturan kan minimal 7 madrasah aliyah, ya. Apakah yang untuk laporan ini cukup 1 madrasah saja atau 7-7-nya itu mungkin saya tangkap Pak? Mohon. Kan berangkatnya dari perencanaan Ibu Bapak tahun lalu ya. Iya. Ya kan? Tahun lalu. Nah, kalau evaluasi perencanaan mah seluruh perencanaan tahun lalu gitu. Berarti 7-7-nya dilaporkan ya. Iya, Saya kira sampel satu aja gitu. Bisalah penyempurnaannya gimana satu dulu nggak apa-apa. Ya. Tapi idealnya mas, tapi buat saya nggak apa-apa kalau untuk. Ya, makasih Bu. So, kalau 7 aliyah terlalu tebal nanti laporannya Bu.
Cukup satu aja ya perbaikannya ya. Bu Dokter. Makasih, Bu. Dokter. Ya, gimana? Sukabumi. Ya. Setelah saya banding-bandingkan program kepengawasan yang saya punya dengan yang barusan Ibu paparkan, ternyata kan tugasnya menyempurnakan ini. Sebetulnya jadi kalau sudah ada pencerahan seperti ini bukan lagi menyempurnakan, tetapi justru harus merombakin kayaknya. Oh gitu. Ya, ada kalau memang tidak sesuai, itu tetap dicantumkan bahwa sebelumnya begitu loh. Jadi ini penyempurnaan Bapak membuat lagi gitu. Tapi iya. pasti kan hasil evaluasi semuanya dulu. Nah, menyempurnakannya kalau tidak sempat secara keseluruhannya salah satu aja nggak apa-apa. Oh iya, oke. Itu ya Pak Karena ya. Keterbatasan waktu dan keterbatasan iya Bu gitulah. Ya, boleh. Apalagi waktunya ditentukan. Iya gitu. Waktunya yang jadi diperpanjang. kendala. Ada pertanyaan Bu Dokter? Bisa diperpanjang waktunya, Bun. Perpanjang, Bu. Sampai sahur. Pertanyaan? Bisa? Ini kalau kita memperpanjang Halo, tes. koordinasi dengan Ada yang pelaksanaan bertanya dulu, Bu. Jadi jangan memperbanyak masalah lah Bu. Enggak, bukan memperbanyak masalah, tetapi kita ingin berusaha. Pengennya yang sampai maksimal. kapan, Bu? Pengennya sampai kapan, Ibu Bapak? Yang penting Anda mengerti, saya paham urusan selesai Bu lah. Yang penting besok pagi sudah mengisi Seperti biasa, sudah sampai Uploadnya jam 17.30 seperti biasa, Bu. Sampai besok pagi boleh lah ya diperpanjang. ya. Siap, Bu. Makasih, Bu. Tahun kemudian juga bisa. Baik. Ibu. Oke. Alhamdulillah Bu sampai Dokter, besok ada pagi sih. pertanyaan? Terima kasih Bu Kulsum usulnya. Ya. Bu, Bu Dokter, ada ada lagi. pertanyaan? Ya, gimana? izin boleh. Ya. Iya. Berkenaan dengan penyempurnaan program pengawasan ini ada korelasinya dengan optimalisasi kinerja pengawas, Bu ya. Saya pikir ke arah sana. Nah, kira-kira grand teori untuk lebih mengoptimalkan kinerja pengawas dalam penyempurnaan program pengawasan ini seperti apa, Bu? Kalau merujuk kepada penyempurnaan tupoksi tadi yang telah disampaikan oleh Ibu. Kalau grand teori sih banyak ya kalau berkenaan supervisor. Tetapi basic langkah kita itu di Permenpan, Pak. Permenpan RB itu basic langkah kita itu. Karena kan itu sudah, jadi grand teori sudah dipermenkan. Grand teori sudah dijadikan aturan gitu. Karena itu ada, kalau sebuah peraturan kan dari naskah akademik ya Pak ya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya kita merujuknya kepada peraturan. Karena di Kementerian Agama belum ada yang spesifik ke arah sana, berarti kita masih menggunakan Permenpan dan Permendikbud. Dan itu oleh Dirjen gitu. Kita menggunakan itu gitu. Itu Ibu. Bisa bertanya lagi, Bu? Boleh, Bu. Saya Silakan. bertanya, Bu. Begini, Ibu. Ya. Kalau kita melihat ke aturan bahwa pengawas untuk RAMI itu kan jumlah binaannya minimal 10 ya. Tetapi pada kenyataannya saya itu binaannya sampai dengan 46 binaan. Jadi kita sudah berusaha maksimal, ada yang dibina tidak ke evaluasi begitu. Nah, bagaimana kalau ini teori aja ya kayaknya, di program itu kita ambil 10 atau 12 begitu. Kemudian yang lainnya digabung-gabungkan kayak di KKG atau ini cukup KKG 1 gitu kan. Karena saya memegang untuk RA 2 kecamatan. Jadi untuk KKG-nya KKG 1 Kecamatan Cipendei, KKG 1 lagi di Kecamatan Cipatat begitu. Ini hanya teori tapi tetap mereka terlaksana. Boleh nggak kalau seperti itu? Terima kasih. Kalau memang perencana, jadi kan hari perencanaan mah tetap awal ya Bu ya. Iya. Di implementasi yang Ibu tadi lakukan, analisisnya nggak apa-apa. Itu aja yang dikemukakan sebagai evaluasi. Di jadwalnya juga begitu Bu. Saya soalnya kan kalau mau lihat jadwal yang 46-nya harus tercantum ke jadwal, mana mungkin gitu ya. Ya nggak Jadi apa-apa. saya mengambil sebagian aja. Ya kalau jadi sebetulnya kan kalau overload gitu di luar tupoksi ya, di luar fungsi. Betul. Kan tuntutan Permenpan sama Permendikbud mah
rasionya gitu, satu pengawas itu berapa madrasah, berapa 10 guru gitu. Nah, kalau menurut saya ambil saja perencanaan sesuai dengan Permenpan sama Sip. berikutnya gitu, Iya, gitu ya. terima kasih. Jadi kalau overload kan itu berarti problemnya ada di Kementerian Agama, ya. Betul. Problemnya. Jadi itu yang harus kita sama-sama cari solusinya, karena memang terbatas gitu ya pengawas juga. Sekarang tambah sulit jadi pengawas teh. Betul, saya udah usulkan waktu itu, saya pinginnya 10 aja deh Pak. Namun katanya jawabannya, terus yang lain mau sama siapa katanya. Oh ya udahlah begitu. Iya, ya jadi itu problem kementerian gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau begitu, kalau banyak yang overload, sesuai dengan tuntutan Permenpan sama Permendikbudnya aja rasionya begitu. Nah, itu aja betul, Bu. Ya, gitu ya. Tingkat pengawas baru aja, Bu. Harusnya begitu. Sudah, itu mau diusulkan mas sudah. Nah, kita mengusulkan tuh udah sering ya Bu ya. Iya. Dan ini Bu, satu lagi dari saya Bu mungkin. Ini kan pengawas PAI tercatat punya manajerial, tapi pada barusan Ibu sudah disampaikan di awal bekerja sama bersinergi dengan madrasah. Tapi yang akan bersinggungannya dengan aplikasi Ibu sistem di madrasah simpatika, kita siaga ini yang belum match, sehingga kami belum berani melakukan manajerial ke yang diberikan. Bahkan di Bandung itu semua pengawas diberikan RA Bu, RA untuk manajerial. Apalagi saya di SMA, kumaha saya harus bisa nyanyi dan sebagainya, saya kan tidak bisa melakukan sesuai dengan jenjang. Enggak, yang realnya, sehingga kami belum bisa melakukan itu karena kami tetap menuntut untuk minta manajerial yang lain yang sesuai dengan kapasitas kami sebagai pengawas SMA gitu. Terima kasih. Ya baik. Ya memang jadi gini, apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dilaksanakan. Nah, nanti dievaluasi ketika analisis ada hambatan simpatika, siaga, overload dan lain sebagainya, kemukakan aja dievaluasi gitu. Oh, siap, terima kasih. Itu jadi nah penyempurnaannya seperti apa strategi yang diambil itu silakan gitu. Nah kalau misalnya di penyempurnaan akan terlalu panjang ya ambillah salah satu sampling ya gitu. Itu aja lah ya supaya tidak terlalu banyak. Itu tugasnya gitu. belum masuk Bu ya, tugasnya Bu ya, masih kosong. Iya nanti dibuka. Siap. Belum buka tadi kan karena ada error tadi di kelas PJJ semua kelas PJJ karena pada hari ini 18 kelas ya Ibu Bapak PJJ-nya. Jadi hari Senin itu ada pembukaan lagi 8. Jadi sampai hari ini tuh ada 18 kelas kita itu. Jadi pada maklum aplikasi itu kan ada HP-nya juga kan. Bu, kalau di BDK punya berapa ruangan Zoom, Bu? Banyak sekali 18 kelas, 18 ruangan itu. Iya, 18 kelas ini Zoom-nya. Itu berapa ribu? Luas sekali kan, mahal juga itu biayanya, Bu. Satu Zoom aja bisa 7 juta itu setahun. Ya, karena ini sudah program, Pak. Sudah program. Wih, pada biayanya gitu itu, Pak. Udah dianggarkan, Bapak. Tenang, itu. Saya anggaran, Pak. Ya gini, Bu, kalau Bu, kenapa? Boleh saya tanya lagi, Bu? Mau kenging transport, Bapak atau kedah. Bu, boleh saya tanya lagi, Bu? Ya, boleh, Pak Didin. Gini, Bu, bukan saya membanding-banding, Bu ya. Kalau guru kan ada akses untuk menggunakan Dadamos untuk biaya pulsa. Nah, pengawas itu nggak ada di Penmad itu. Sehingga kalau kita ada pembinaan lewat Zoom, nah itu uang sendiri gitu ya. Nah, mumpung ini BDK sedang ada pelatihan yang berbayar, ada nggak anggaran untuk membeli pulsa kami ya? Bukan saya hitung-hitungan boleh 100.000, bukan masa 100.000-nya gitu, tapi kan itu juga bagian dari. Oke, nggak apa-apa. Kalaupun nggak apa-apa udah jawab. Itu aja sih seperti itu. Nah yang kedua pertanyaan, kenapa Mbak Ibu? Kenapa kalau saya tanya, kenapa hanya Zoom aja, kan aplikasi untuk Vicon tuh banyak. Saya sendiri sering menggunakan Webex, Bu. Itu Webex lebih powerful dibanding Zoom itu, sehingga tidak ada lagi crowded, suara itu dikunci oleh Webex itu. Jadi usul saya, jangan satu Zoom aja, ada aplikasi lain ya, ada Google Meet, ada Jitsi, ada puluhan lah yang saya pernah kuat. Itu salah satunya yang paling power itu Webex, Bu. Itu aja usul saya, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, jadi memang pilihannya itu tergantung pada nanti kontrak ya. Ya kebetulan saya
saja bahwa Balai Diklat Keagamaan Bandung sudah kontraknya dengan Zoom, sudah sewanya gitu, dan itu masuk pada klausul RAB-nya ya, anggarannya gitu yang saya pahami. Jadi memang betul banyak. Ya, Nah, Zoom itu banyak kelemahan juga, Bu. Banyak Kalau kelemahan UNICEF memang kredit, tahu saya selalu dengan Zoom, Bu. Kalau Ya. UNICEF kan terus saya lihat linknya ya, link Zoom yang dipakai oleh BDK ini ada UNICEF-nya. Dan Ya. UNICEF tahu saya itu sering juga saya meeting online sama UNICEF ini. Ya itu salah satunya UNICEF ini selalu dengan Zoom, memang aplikasi kanal yang pakainya itu. Ya, jadi ini Karena saya lihat link BDK ini Zoom-nya ini ada UNICEF-nya gitu. iya. Gitu. Jadi memang Persaingan sementara ini bisnis. yang paling ramah dan paling tersosialisasi Familiar, aplikasi familiar. Zoom, familiar. Ya, familiar. Zoom. Pernah di Madrasah Reform itu di tim inti nasional, provinsi dan kabupaten kota menggunakan Google Meet dengan kontrak dengan Google juga banyak trouble. Lebih banyak trouble-nya daripada Zoom. Akhirnya Pak Dirjen juga pakai Zoom lagi untuk pembukaan. Gitu. Iya, seperti contoh saya Bu Memang dengan ada kelebihan binaan dan Bu ya. kekurangannya, Bu. Kalau boleh berbagi Bu, saya dengan binaan. Ketika saat pandemi ini untuk memberikan ya pembinaan lah bahasanya gitu. Ya ketika saya tawarkan beberapa kanal yang lainnya seperti tadi Pak Didin bilang Webex, lalu Google Meet dan sebagainya, mereka selalu kalau nggak WA ya dengan Zoom Bu gitu. Rip, jangan sambil nyuguh itu gandeng suara di belakang tuh nyuguhnya. Ini di jalan, Jadi di gini, jalan. ya itulah kalau kita sih ya udahlah Zoom aja dulu karena memang kontraknya udah begitu. Kita kembali lagi ke laptop ya, kembali lagi Materi. ke mata pelatihan ya. Jadi silakan Ibu Bapak menyusun dari apa yang sudah direncanakan sesuai dengan rasio tusinya gitu ya. Dan kemudian penyempurnaan dan rencana tindak lanjutnya dikerjakan. Siap, Bu. Itu Bisa sudah di-upload, ada Bu, ya? Ya, di penyempurnaan. Nanti mungkin saya tinggal perpanjang waktu sampai besok jam 06 ya. 06, 07. 07, Bu. 08 Bu, 08. Kita sepakati Ini sudah 08 mulai materi lagi masuk mungkin. ke Karena besok itu evaluasi program dengan ujian juga kan, ujian betul. Ujian siang, Bu ya. Oke, siap. iya gitu kan. Jadi mudah-mudahan itu bisa. Amin, amin. Insyaallah, Bu. Baik, Ibu Bapak mungkin untuk sesi ini dan Ibu Bapak Ibu Bapak sebagai peserta apa saja haknya dan kewajibannya kan itu sudah ada di kalau mau detailnya tanyakan aja ke admin ya, ke Bu Vidya nanti apakah dapat pulsa atau tidak. Saya juga tidak paham tuh di RAB-nya untuk PJJ ini. Mudah-mudahan dapat ya. Amin. Kali-kali admin tampil Bu di sini Bu, suruh bicara Bu adminnya. Itu Pak Urip nanya terus tuh. Menampakkan wajah tidak cukup bicara, menampakkan wajah. Iya. Buka maskernya Bu. Ya, karena ini memang adminnya hidden sih ya di program PJJ ini. Jadi memang admin itu sifatnya membantu banget memfasilitasi terselenggaranya Zoom dan di kelas PJJ. Ya betul Bu. Di belakang layar Bu ya. Iya gitu. Jadi memang secara kepanitiaan juga masih belum terakomodir eksplisit gitu ya sebetulnya. Jadi mohon maaf kalau di hidden gitu. Siap Bu. Gitu ya. Sepakat Bu, hidden aja Bu. Nanti kalau Pak Urip saya nyari itu. Penasaran Bu. Soalnya kalau menampakkan diri sopi paseaeun teh Bu. Mudah-mudahan di hari terakhir lah menampakkan diri. kamu nuju singalnya. Dan kerampakan lah ya. Baik Ibu Bapak untuk sesi ini mungkin cukup ya. Ada yang ingin konfirmasi lagi? Cakap Bu. Ya, alhamdulillah. Bisa nggak? Oh, boleh. Tadi saya belum begitu paham tentang penyempurnaan program ya, yang diawali dengan
dengan evaluasi, kemudian analisis. Terus yang digambarkan Ibu juga ada jadwal gitu ya, jadwal. Cuman yang perlu saya tanyakan, apakah dengan mengevaluasi pendekatan, kemudian metode juga bisa disempurnakan di dalam penyempurnaan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian di RTLPP itu, di RTLPP ya Bu ya, rencana tindak lanjut program pengawasan itu ya. Itu bedanya dengan RPA dengan RPM itu seperti apa? Apakah itu bagian dari LTL seperti itu? Bagaimana? Terima kasih Bu. Jadi yang pertama, evaluasi itu kan didasarkan pada program yang Ibu Bapak susun tahun lalu, ya kan? Sebelum latihan. Tahun lalu perencanaannya seperti apa? Yang sudah dilaksanakan apa? Evaluasinya apa? Nah itu yang menjadi identifikasi program tahun lalu. Evaluasi, itu namanya evaluasi. Maksud saya di dalam evaluasi itu bisa menyinggung kepada metodenya enggak? Boleh. Misalnya begini. Ini Pak Suhendri ini tolong videonya diaktifkan Pak. Itu mah foto Pak. Izin belum dari awal nih Pak Suhendri. Udah ini gelap Pak, gelap jadi tidak bisa masuk. Soalnya ketinggalan kerung Pak. Iya. Jadi gini Pak Suhendri ya. Khawatir. Ketika ini contoh Pak Suhendri merencanakan pembimbingan atau pelatihan KKG tahun lalu misalnya. Tahun lalu misalnya pelatihan berkenaan dengan penyusunan RPP berbasis keterampilan abad 21 dan high order thinking, gitu kan, pembinaan itu. Gelap, nggak apa-apa, gelap juga Pak Suhendri. Nah kemudian, itu kan dilaksanakan tuh, perencanaannya sih dicantumkan, ya perencanaannya apa saja, salah satunya itu kan dievaluasi, tercapai nggak? Sudah dilaksanakan, tercapai nggak? Nah itu hasil evaluasi. Adapun dalamnya, kayaknya ketika pelatihan itu metodenya tidak tepat, silakan itu sebagai evaluasi. Kayaknya pendekatan saya ke gurunya nggak tepat, jadi nggak bisa tuh, nggak berhasil misalnya, gitu ya. Nah itu silakan sebagai hasil evaluasi. Nah adapun nanti di penyempurnaan gimana nih? Ini sudah berhasil atau ini masih belum berhasil. Kalau sudah berhasil berarti bagaimana peningkatannya begitu. Kalau belum berhasil maka kalau sudah berhasil maka pengembangannya bagaimana? Nah itu di penyempurnaan. Nah dari penyempurnaan perencanaan tahun lalu dan sudah dilaksanakan dan evaluasinya analisis Pak Suhendri, di penyempurnaan disebutkan. Nah RTPPL rencana tindak lanjut itu menjadwalkan dan memformatkan dari program penyempurnaan itu, gitu, diformatkan gitu. Nah rencananya itu perbaikannya begini, penyempurnaannya begini gitu. Nah, itu diformatkan, makanya dijadwalkan dan diformat RTLPP gitu. Ada formatnya di bahan ajar begitu. Atau di PPT yang tadi saya jelaskan, begitu Pak. Jadi RTL-nya seperti itu gitu. Dari hasil penyempurnaan, hasil evaluasi dari mana? Dari perencanaan tahun lalu dan pelaksanaan tahun lalu, gitu kan? Sebelumnya ya. Gitu Pak ya. Iya, terima kasih Bu. Nah, jelas muncul ya. ini Pak Suhendri. Nuhun Pak Suhendri. Gelap senang. Gelap tadi namanya. Resep kan gelap. Oke, begitu ya Ibu Bapak untuk sesi ini. Masih ayah saunatnya Bu, saulang di. Mangga. Saha? Pak Lili. Ciamis. Enggak Pak Lili. Iya. Nanti di dalam laporan tugas kami kan sudah membuat program ya Bu. Yang disampaikan ke program lengkapnya yang hasil penyempurnaan atau gimana? Jadi di dalam laporan itu semuanya dilaporkan.
Jadi dari perencanaan tahun lalu, pelaksanaan tahun lalu, evaluasi tahun lalu, baru penyempurnaan, gitu kan? Semua gitu. Semuanya dilaporkan. Dari penyempurnaan baru ke RTL PP. Iya. Itu, kan Pak. Programnya itu sudah dibuatkan. Ya Bu ya. Dibuatkan oleh Bapak. Iya, kan sudah ini nih, sudah ada filenya gitu. Iya. Nah, itu diupload semua dengan hasil penyempurnaan gitu gini. Iya, semuanya disatukan gitu, berat, dalam bab 1 sampai bab 5. Ada usul Bu Dokter, bagaimana kalau hasil penyempurnaannya saja yang diupload dalam bentuk PDF gitu. Gimana saya tahu bahwa itu penyempurnaan, Pak? Itu tidak tahu evaluasinya, tidak tahu rencananya, kan gitu. Kan filenya terlalu besar itu pertama dari tahun lalu. Kemudian sama Bapak dilaksanakan. Kemudian berhasil atau tidaknya dievaluasi. Nah, dari 3 hal ini baru disempurnakan, kan gitu. Iya. Ibu izin, Bu. Itu, Pak. Jadi semuanya diambil. Kalau memang terlalu banyak bisa sampling tadilah gitu ya. Gitu. Itu samplingnya berarti di terakhir saja Bu, dalam penyempurnaan Bu ya. Kan dari perencanaan, pelaksanaan, lalu evaluasi, lalu RTL-nya gitu kan. Nah, lalu penyempurnaan dulu Pak. Penyempurnaan diformatkan ke RTL PP. Nah, iya. Gitu. Sampling aja lah ya, supaya tidak terlalu banyak. Iya, boleh. Ibu izin. Ya, gimana Bu? Saya Bu Maskana. Jadi untuk sesi ini memang betul-betul sesi yang bagus ya Bu ya. Karena sebagai refresh kita sebagai pengawas yang sudah membuat program dan laporan kepengawasan, itu yang pertama. Nah yang kedua, masalah upload tugas kami selama sistem bisa memenuhi, bisa mengupload tugas keseluruhan, kenapa tidak? Itu kalaupun dengan sampling ya kita mengikuti sesuai dengan kata Ibu tadi, sesuai dengan Perman PAN RB saja, misalnya harus 7 madrasah atau 10 seperti itu. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Ya, boleh banget Ibu Bapak, karena kan nanti sistem penilaian yang rubrik yang saya buat untuk mata pelatihan ini dari tugas adalah sistem modus rata-rata muncul ya. Artinya kalau misalnya rata-ratanya sampling ya saya standar tertinggi yang sampling. Kalau rata-ratanya semua diupload itu yang digunakan sebagai standar tertinggi. Tetapi tentu saja yang mengemukakan sampling dengan yang tadi Ibu Mas Kana bilang bisa karena ada ya tentu saja ada satu pengayaan dalam penilaian begitu ya. Jadi insya Allah rubrik penilaian kami akan objektif begitu. Apapun nanti yang Ibu Bapak upload gitu ya. Jadi tapi yang jelas kita sudah clear bahwa tugasnya seperti itu dari tahun lalu. Kemudian dilaksanakan, dievaluasi, disempurnakan, buat di format RTL PP-nya begitu ya Ibu Bapak. Gitu. Mana nu rajin, mana nu henteu itu ketinggaling. Betul. Ya. Ini di-compare ke PDF ya, Bu. Nanti semuanya di-compare ke PDF ya. Mangga bade PDF mangga, bade Word biasa. Ya, jadi apa sistem kami bisa menampung itu. Gitu. Antong JPEG we, Pak. Wah. Antong JPEG. Di foto terasnya. Kami di Excel, Bu. Iya, nggak apa-apa, dibutuhkan aja. Nah, bisa menampung kalau misalnya. Baik Ibu Bapak, untuk sesi ini mudah-mudahan bisa merangkum atau
merefresh menguatkan apa-apa yang telah diperoleh sebelumnya, dan tentu saja ini tidak lain adalah untuk kita selalu memperbaiki program-program kita demi kemajuan pendidikan kita. Amin. Untuk sesi kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut Saya tadarus. Pamit ya. Saya pamit kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu WI. Terima kasih. Terima kasih. Kasih lope buat Ibu WI. Ya. Bapak Ibu. P-nya. Assalamualaikum. Foto bersama. Kita arsip.